Indonesia dalam sebuah program yang selalu memberikan informasi dan pengetahuan tentang berbagai hal seputar pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan keterampilan dalam Gali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Sahabat Gali, potensi perairan di Indonesia sangat berlimpah. Nah, rumput laut merupakan salah satu sumber devisa negara dan sumber pendapatan bagi masyarakat yang berada di daerah pantai. Di episode kali ini, saya akan mengajak sahabat Gali di rumah untuk menelusuri bagaimana cara budidaya rumput laut. Jadi, tetap di Gali. Sahabat Gali, tanah air kita Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi banyak lautan. Semuanya terbentang indah dengan kekayaan dan potensi yang sangat besar. Salah satu kekayaan laut yang luar biasa potensinya adalah rumput laut. Sahabat Gali tahu bukan rumput laut seperti apa? Rumput laut atau dalam dunia internasionalnya dikenal dengan istilah seaweed adalah merupakan tumbuhan sejenis ganggang yang tumbuh dan berkembang di perairan laut. Tapi tanaman ini bukan sejenis rumput ataupun ganggang yang merupakan tanaman pengganggu tumbuhan lain, karena tanaman ini banyak mengandung manfaat sebagai makanan yang bergizi tinggi. Sahabat Gali, rumput laut sendiri dikenal pertama kali oleh bangsa Cina, kira-kira tahun 2700 sebelum Masehi. Pada saat itu, rumput laut banyak digunakan sebagai sayuran dan obat-obatan. Sedangkan bangsa Romawi memanfaatkan rumput laut sebagai bahan kosmetik pada tahun 65 sebelum Masehi. Ternyata pemanfaatan rumput laut sudah sejak lama ya sahabat Gali. Dan berdasarkan penelitian, rumput laut memiliki kandungan serat yang tinggi sehingga dapat memperlancar metabolisme dalam tubuh. Selain itu, kandungan klorofil hijaunya juga dapat berfungsi sebagai antioksidan yang membantu membersihkan tubuh dari zat yang berbahaya. Selain kandungan gizinya yang tinggi, rumput laut pun dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan yang lezat. Sahabat Gali tentu tahu bukan agar-agar? Rasanya pasti sangat lezat. Agar-agar merupakan makanan olahan dari rumput laut. Selain diolah menjadi makanan basah, rumput laut pun bisa diolah menjadi makanan kering, seperti manisan ini. Sahabat Gali, saat ini permintaan dari luar negeri terhadap rumput laut Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Bahkan, pasar dunia membutuhkan pasokan rumput laut dari Indonesia sekitar 21%. Namun, karena pengadaan rumput laut sebagian besar masih tergantung pada alam dan pengadaan melalui budidayanya masih terbatas, maka banyak permintaan tersebut masih belum terpenuhi. Wah, sangat disayangkan sekali ya sahabat Gali. Padahal potensi Indonesia sangat besar sebagai penghasil rumput laut terbaik di dunia. Nah sahabat Gali, sesaat lagi kita akan menggali lebih dalam tentang budidaya rumput laut. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin.
Sahabat Gali, coba lihat pemandangan pantai ini. Sangat indah bukan? Di lautan yang tenang inilah rumput laut dibudidayakan. Nah, saat ini saya akan menggali bagaimana cara membudidaya rumput laut dengan cara yang sangat sederhana, namun hasilnya sangat menguntungkan, yaitu menggunakan metode tali panjang atau istilah lainnya long line method, yaitu suatu cara membudidaya rumput laut menggunakan tali. Seperti apa catatan saya kali ini? Ikuti terus Gali bersama narasumber kita berikut ini. Permisi, Bapak. Ya. Bapak sedang apa, Pak? Saya lagi ini nentuin untuk budidaya rumput laut. Oh, lagi menentukan lokasi. Kawasan, ya. Oh, kawasan untuk rumput laut. Setelah Pak, berbincang kebetulan dengan saya dari narasumber tim Gali. kita, ternyata untuk membudidaya rumput laut, kita harus memperhatikan syarat lokasi dan perairan yang tepat untuk rumput laut berkembang. Lokasi budidaya rumput laut harus pada perairan yang bersih dan bebas dari polusi maupun limbah, agar rumput laut yang kita hasilkan tidak mengandung penyakit. Selain itu, membudidaya rumput laut hendaknya tidak pada daerah wisata dan harus jauh dari keramaian. Sahabat Gali, kedalaman perairan yang dibutuhkan berkisar antara 5 hingga 10 meter serta memiliki dasar karang yang mengandung pasir. Lokasi yang kita pilih hendaknya jauh dari hempasan ombak yang terlalu besar serta tidak pada daerah yang arusnya kuat. Arus ideal yang dibutuhkan yaitu pada kecepatan 40 cm per detik. Sementara, suhu ideal yang dibutuhkan untuk rumput laut tumbuh baik yaitu pada kisaran antara 27 derajat Celcius dan maksimalnya 40 derajat Celcius. Pak, Bapak ini sedang melakukan proses apa ya? Oh, ini lagi proses pembuatan bikin jangkar, Bu. Pembuatan jangkar. Iya, bikin jangkar untuk budidaya rumput laut. Oh, untuk budidaya rumput laut. Iya, Terus betul. bahan-bahan yang dibutuhkan? Kalau bahan-bahan, pertama kan dari kayu dengan bambu ya. Oh, iya ya, Ya, saya bahannya, iya, betul. Ini bahannya ya, dari kayu dan itu dari bambu. lihat. Ya. Terus batu ini untuk apa, Pak? Sama, batu juga proses untuk pemberat ya. Oh, salah satu bahannya. Salah satu bahannya. Sahabat Gali, setelah kita menentukan lokasi budidaya, maka yang harus kita lakukan adalah menyiapkan peralatan dan bahan. Peralatan yang digunakan sangat sederhana, yaitu hanya palu dan paku saja. Sementara, bahan yang dibutuhkan untuk budidaya menggunakan metode tali ini adalah tambang yang ukurannya disesuaikan dengan keinginan dan ukuran minimalnya sekitar 25 meter. Lalu, tali pengikat bibit. Jangkar yang terbuat dari kayu dan bambu minimal 2 buah. Pemberat dari batu seberat 20 kg, serta pelampung yang bisa menggunakan botol-botol plastik bekas atau dirigen. Jika bahan telah terkumpul, kemudian kita buat 2 jangkar dari kayu yang direkatkan ke bambu hingga membentuk siku dan bersudut. Ujung bambu kemudian dilancipkan, agar ketika ditanam ke perairan dapat menancap pada dasar yang berpasir. Setelah jangkar terbentuk, maka pasang pemberat dari batu, kemudian ikatkan tali di ujung jangkar dengan panjang yang sesuai kedalaman perairan. Lalu, ikatkan pelampung di atasnya. Coba sahabat Gali simak grafis ini. Nah, sekarang jangkar telah siap. Coba sahabat Gali simak rangkaian grafis ini. Nah, di rangkaian tali horizontal inilah kita ikat tali-tali pendek sebagai pengikat bibit rumput laut. Dan jarak tiap talinya sekitar 25 cm.
Inilah rangkaian alat untuk membudidaya rumput laut. Sahabat gali, setelah rangkaian alat ini terbentuk, maka kita siapkan bibit rumput laut. Setelah menyimak sajian tadi, kini saatnya kita mengulang materi yang telah kita dapatkan tadi. Sahabat gali, ternyata rumput laut dapat menjadi pencegah anti kanker. Berdasarkan penelitian ilmuwan Harvard Amerika Serikat, mengungkapkan bahwa wanita Jepang berpeluang 3 kali lebih kecil terkena kanker payudara dibandingkan wanita di Amerika Serikat. Hal ini disebabkan pola makanan wanita Jepang selalu menambahkan rumput laut di dalam menu mereka. Sahabat gali, ada satu hal unik yang dipercaya di sebagian petani rumput laut di Indonesia. Jika kita menanam rumput laut, tidak boleh pada saat hati kita sedang emosi atau kacau. Karena rumput laut yang ditanam biasanya akan gagal dan mengalami kerusakan. Ada-ada saja ya sahabat gali, tapi secara positifnya bisa kita ambil hikmah bahwa jika kita mengerjakan sesuatu, hendaknya melakukannya sungguh-sungguh dan penuh rasa cinta, tidak sambil emosi apalagi marah-marah. Sahabat gali, sebelum kita memasang bibit rumput laut pada tali yang telah kita siapkan, terlebih dahulu kita harus memilih bibit rumput laut yang bagus. Bibit rumput laut yang bagus biasanya memiliki ciri berwarna bening bersih dan ujungnya runcing. Setelah bibit kita siapkan, lalu kita ikat pada tali yang panjangnya antara 50 hingga 150 cm. Untuk satu utas tali, biasanya kita ikat sekitar 100 gram bibit rumput laut dan jarak tiap talinya sekitar 25 cm. Untuk satu tali berukuran 25 meter, biasanya terdiri dari 100 ikat bibit rumput laut.
Setelah kita menentukan titik budidaya, maka jangkar yang telah siap kita turunkan ke dalam air dan rumput laut pun mulai bergantungan di dalam air. Sahabat gali, rumput laut sangat membutuhkan sinar matahari untuk berkembang dengan baik. Maka, sebaiknya ikatan tali yang menggantung rumput dibuat mendekati permukaan air. Membudidaya rumput laut membutuhkan perawatan yang sangat sederhana, yaitu cukup membersihkan dari kotoran yang menempel setiap 4 hari sekali. Proses membersihkan rumput laut cukup dilakukan dengan mengangkat rumput laut, kemudian menggoyangkannya di dalam air sehingga kotoran yang menempel dapat terlepas. Wah, ternyata merawat rumput laut sangat mudah ya sahabat gali. Setelah berusia 40 hari, biasanya rumput laut dapat kita panen. Untuk satu ikat rumput laut yang dipanen, beratnya bisa mencapai 1 kg. Wah, saya semakin penasaran untuk mencoba memanennya. Sahabat gali, sekarang waktunya untuk memanen rumput laut ini. Yuk kita simak. Jadi caranya dipotong, kita ambil karena ini ditali. Nah, seperti ini kita potong. Sahabat gali, sekarang saya akan masuk ke dalam air dan melihat rumput laut yang siap panen. Sangat menyenangkan sekali loh sahabat gali, memanen rumput laut sekaligus berenang sambil mengambil gambar untuk sahabat gali di rumah. Sahabat gali, ternyata memanen rumput laut itu sangat mengasihkan. Apalagi untuk sahabat gali yang senang bermain dengan air, itu akan lebih mengasihkan. Wah, rumput laut yang sudah saya panen cukup banyak. Kini saatnya saya bawa ke daratan.
Rumput laut kan kita sangat sederhana sekali ya modal awalnya. Kita cukup dengan uang 3 juta rupiahan ya. Rata-rata harga sekarang itu 600 sampai 650 ya. Jadi diperkirakan per kilo. Per kilo. Jadi 650 per kilogram. Per kilogram. Kita penjualan sekitar 3 jutaan ya. 3 juta sampai 3,5. Dengan modal kita 500.000 berarti ada keuntungan 2,5 sampai 3 juta. Wah, sahabat Gali, ternyata sangat menguntungkan sekali apabila kita bisa membuka usaha di bidang penjualan rumput laut ini. Nah, pasti sahabat Gali di rumah juga ingin membuka usaha budidaya rumput laut ini kan? Bapak, saya permisi pamit. Terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya dan juga buat sahabat Gali di rumah. Terima kasih Pak sekali lagi. Wah, ternyata budidaya rumput laut sangat menguntungkan ya. Coba sahabat Gali simak keuntungannya. Sahabat Gali, apakah sahabat Gali tertarik untuk membudidaya rumput laut? Untuk mengingatkan kembali, kita simak sajian berikut ini. Sahabat Gali, jika kita mengkonsumsi rumput laut yang telah kita jemur, maka dapat dilakukan dengan cara merendamnya ke dalam air bersih selama 24 jam, kemudian cuci hingga bersih. Terlihat segar bukan?